Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita dari kelompok 3 CPNS Kabupaten Indramayu 2022 Angkatan 6 akan melaksanakan diskusi ya. Kita sharing tentang core value ASN. Mungkin sebelumnya juga teman-teman juga udah mendapatkan tugas ya yang udah dikerjain. Nah, sebelum kita memulai diskusi tentang core value ASN ini, sebaiknya kita kenalan dulu ya. Mungkin saya dulu ya, di sini saya Renawati, CPNS Kabupaten Indramayu 2022 yang ditugaskan di RSUD Mursyid Ibnu Syafriuddin dengan jabatan ahli pertama dokter. Nah, kemudian mungkin bisa dilanjut dengan Mbak Gita, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mega Lestari, CPNS Indramayu tahun 2022, ditempatkan di Dinas Sosial dengan jabatan ahli pertama penyuluh sosial. Ya, sehat ya Mbak Mega ya? Sehat, alhamdulillah. Dokter sendiri gimana, Dok? Alhamdulillah. Ya, sekarang ke Mas Rudi. Mas Rudi, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Tawangga, saya CPNS Pemkab Indramayu. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup dengan jabatan ahli pertama Peranata Komputer. Saya ditempatkan di bidang pengelolaan sampah. Terima kasih. Ya, salam kenal ya Mas Rudi ya. Ya, Mas salam Rudi kenal, asli Dok. mana nih? Aslinya dari Indramayunya aja, Dok. Dekat-dekat sini aja. Mengembangkan Indramayu ya Mas ya, siap ya. Iya. Ngabdi pada daerah sendiri dulu. Terus dilanjut dengan Mbak Indah yuk, Mbak Indah. Ya, terima kasih Dok atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indah Yati. Dengan CPNS Pemkab Kabupaten Indramayu dengan jabatan ahli pertama perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mursyid Ibnu Syafriuddin, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ya, kan udah pada kenal nih semuanya. Selanjutnya kita mulai diskusinya ya tentang core value ASN di tempat kerja atau instansi masing-masing nih. Kira-kira apa yang bisa di sharing nih tentang core value ASN ini. Mungkin ada yang bersedia untuk cerita duluan, sharing duluan, Mangga? Mangga? Masih malu-malu ya? Mungkin saya duluan, nggak apa-apa ya, Dok ya? Iya, Mangga Mas Rudi. Ya, terima kasih. Oke, untuk nilai-nilai core value ASN-nya berakhlak itu sebenarnya udah diimplementasikan semua ya untuk di Dinas Lingkungan Hidup. Tapi yang paling menonjolnya itu yaitu nilai kolaboratif. Kenapa nilai kolaboratif itu yang paling menonjol? Karena untuk menjaga kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup itu nggak bisa bekerja sendiri. Jadi kami melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti camat, kepala desa, maupun warga dan masyarakat untuk membantu melaporkan apabila ada tempat sampah maupun sampah liar yang perlu kami bersihkan untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir. Selain itu, untuk contoh kolaboratif selanjutnya adalah
kemarin itu Dewan Pimpinan Cabang DPC, Persatuan Jurnalis Indonesia, Kabupaten Indramayu bersama Perumdam Tirta Darmayu mengajak Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat agar tidak membuang sampah di sekitaran Bendungan Baru Waduk Bojongsari. Karena selain menyebabkan tumpukan sampah liar, selain itu juga mengganggu estetika di daerah waduk tersebut. Mungkin seperti itu aja Dok dari saya. Terima kasih. Ya, jadi dari kolaboratif itu di instansi Mas Rudi sudah melibatkan lintas sektor ya Mas ya? Iya. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi. Saya beri tanggapan ya Dok. Kalau tadi kan di Mas Rudi yang menonjolnya yang kolaboratifnya ya. Kayaknya di instansi kita bakal ada kemungkinan kolaboratif ini akan menonjol ya. Karena kan apa ya, kita kan pasti membutuhkan satu sama lain nih antar instansi. Ini itu sih. Ya makasih ya Mbak Gita udah atas tanggapannya. Kemudian dilanjut aja, mangga Mbak Gita menyampaikan. Oke, kalau dari saya, karena saya nanti diperkerjakan di dinas sosial, menurut saya nilai dasar ASN berakhlak yang menonjol di dinas sosial, di bagian penyuluh sosial itu nilai akuntabel. Karena kan di dalam nilai akuntabel ada sikap dan perilaku melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi ya. Saya lihatnya di tim penyuluh sosial itu sudah menerapkan nilai dasar itu dengan cara saat survei dan pemetaan di lapangan itu pengisian data dan pembuatan laporannya menggunakan data yang benar, bukan data yang fiktif gitu. Jadi, nah yang kedua nilai sikap dan perilaku mengenai akuntabel itu kan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Itu sudah diperlihatkan juga dengan menggunakan kendaraan dinas yang emang ada di dinas sosial itu sesuai dengan keperuntukannya, yaitu untuk kegiatan di lapangan itu sendiri, tidak untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, sikap yang saya lihat sudah diterapkan itu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Jadi saat memang kita ke kecamatan itu tidak ada mendahulukan golongan tertentu untuk dilayani terlebih dahulu, itu tidak ada. Nah, nilai dasar ASN lain yang menurut saya menonjol juga di bagian di instansi saya itu yaitu nilai adaptif. Itu kan kalau nilai adaptif kan berinovasi ya terhadap bisa beradaptasi terhadap perubahan yang sekarang. Nah, itu saya lihat sekarang itu ada program untuk membangun desa kreatif seperti itu deh. Jadi kayak akan memanfaatkan teknologi lebih baik daripada yang sebelumnya, bisa beradaptasi dengan keadaan saat ini. Seperti itu, Dok. Iya, udah bagus berarti ya Mbak ya di instansi Mbak. Udah bagus. Ada tanggapan nggak dari teman-teman? Mungkin bertanya tentang penyuluh sosial itu gimana sih nanti kerjanya? Nggak ada. Aja Dok. Lanjut ya, kita ke Mbak Indah yuk. Mbak Indah, mangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Dokter Rena. Di instansi saya di Rumah Sakit Umum Daerah Mursyid Ibnu Syafriuddin, nilai-nilai ASN itu udah diimplementasikan. Dari 7 nilai, saya ambil nilai yang menonjol itu nilai berorientasi pelayanan.
nilai berorientasi pelayanan itu bisa dicontohkan, bisa diterapkan dengan melakukan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Untuk yang kedua, nilai yang saya ambil yaitu nilai akuntabel. Nilai adaptif, yaitu nilai yang terus berorientasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Selalu belajar untuk mengupdate ilmu-ilmu yang baru di bidang keperawatan. Seperti contohnya rutin melakukan kegiatan seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan. Seperti ilmu terbaru dalam pemasangan infus. Dulu pemasangan infus itu dilakukan dengan plester yang tertutup. Untuk yang terbaru dilakukan pemasangan infus dengan plester yang transparan agar terlihat jika terjadi plebitis atau peradangan pada saat setelah dilakukan pemasangan infus. Untuk yang ketiga, nilai yang saya ambil yaitu kolaboratif. Kolaboratif di sini membangun kerjasama dengan sinergi. Kayak misalkan profesi saya sebagai perawat, di sini kita bekerja sama dengan profesi lain seperti dokter, petugas lab, radiografer, apoteker. Karena karena di instansi rumah sakit tidak bisa berdiri sendiri satu profesi. Kita menjalin kerjasama antar profesi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, saya ini ya izin menyampaikan sharing tentang portfolio ASN di tempat kerja saya nih yang saya bertugas. Kebetulan saya dan Mbak Yuda di satu instansi ya Mbak ya, di RSUD Mursyid Rangkeng. Nah, untuk nilai core value yang menurut saya bisa diambil ya atau menonjol di RSUD Rangkeng itu sendiri, yang pertama itu dari nilai berorientasi pelayanan. Jadi di sini kan kita sebagai dokter, saya sebagai dokter ya dituntut untuk menangani pasien dengan ramah, dengan cekatan, supaya apa yang dibutuhkan pasien bisa kita tolong dengan sebaik mungkin. Contohnya kayak misalkan di IGD, kita harus memilih nih kode triase pasien itu sendiri. Jadi kita akan mendahulukan kode merah. Ada beberapa kode triase. Yang merah itu gawat darurat, yang kuning itu bisa menunggu pengobatannya. Kemudian hijau itu ringan, dan hitam itu biasanya pasien-pasien sudah meninggal. Jadi kita bisa memilah-milah di situ mana yang harus kita dahulukan. Jadi pasien yang gawat darurat kita dahulukan terlebih dahulu, sedangkan apabila ada yang ringan sifatnya bisa menunggu. Jadi pelayanannya pun bisa prima, bisa tepat sasaran. Kemudian untuk nilai kolaboratif juga saya rasa di situ sudah bagus ya. Jadi memang tenaga kesehatan kita tidak bisa bekerja sendiri. Pasti dibutuhkan kerjasama tim ya, antara dokter, perawat, bidan, rekam medis, petugas lab. Jadi untuk merawat satu pasien itu kita butuh kerjasama tim. Kemudian juga kita biasanya melakukan membagi sharing ilmu pengetahuan juga, ilmu pengetahuan, keterampilan terhadap teman sejawat atau rekan-rekan perawat, bidan tentang cara menggunakan alat EKG, sharing pump atau alat-alat lainnya gitu. Jadi mungkin di tempat kerja instansi kita masing-masing juga sebenarnya core value ASN itu sudah diterapkan secara baik ya teman-teman ya. Mungkin harapannya
kita sebagai CPNS nih, CPNS bisa melanjutkan perjuangan ya istilahnya. Kalau zaman dulu kan berperang, kalau sekarang kita harus berjuang sesuai dengan profesi kita masing-masing dengan cara melakukan yang terbaik sesuai dengan kewenangannya atau profesi masing-masing. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapannya nih atau harapannya untuk kita bekerja sebagai ASN tuh bagaimana? Ya, Mangga. Saya baru ingat dok, jadi ada program di Dinas Sosial itu tentang jaminan kesehatan. Dan ternyata itu Oh tuh iya. emang, ya kan, jaminan kesehatan itu tuh berhubungan sama Dinas Kesehatan, sama BPJS, dan kayaknya itu bakal masuk ke unsur kolaboratif juga ya dok ya. Iya. Jadi memang Jadi sekarang kan emang banyak pasien-pasien yang malah diarahkan untuk BPJS karena memang untuk memudahkan si pasien itu sendiri dan udah ada jaminan kesehatan dari pemerintah juga ya. Mungkin dinas sosial juga ini ini nggak kayak sosialisasi kayak gitu nggak? Nggak, jadi kalau kita tuh di dinas sosial tuh pemetaan siapa aja sih yang belum dapat jaminan kesehatan. Nah, itu tugas kita di awal. Nanti kan ya, iya jadi pemetaannya. Awalnya dari situ dulu nih, mana nih target-target dari pemerintah yang orang-orang tidak mampu gitu ya. Yang belum punya jaminan kesehatan. Nanti kan ujung-ujungnya ke dinas kesehatannya gitu kan ya, dok. Seperti itu sih. Paling tanggapannya menurut saya kayaknya emang instansi yang kita beda-beda nih, ada 3 instansi yang berbeda, itu udah benar-benar menerapkan nilai dasar ASN dengan baik gitu kan. Kayaknya emang kita cuma hanya perlu melanjutkan dan mengembangkan lagi kali ya nilai dasar itu, jangan sampai nilai itu hilang dari pekerjaan kita. Dan kalau bisa sih dalam kehidupan sehari-hari kita inikan juga ya, kita aplikasikan juga. Ya, dari Mas Rudi atau Mbak Indah mungkin ada ingin menambahkan lagi? Ya, izin menambahkan sih dok sedikit. Berarti kan tadi dari dokter Rena menjelaskan kalau di IGD itu kan kita berdasarkan triase ya dok ya. Nah, kasus-kasus di IGD kan kalau orang istilahnya orang awam kan nggak tahu ya dok ya kalau triase kayak gitu. Jadi kita kan nggak akan membedakan antara pasien umum dan BPJS. Jadi mendahulukan itu berdasarkan triase. Walaupun misalkan contohnya pasien itu datang duluan, tapi kalau misalkan dilihat dari triasenya itu tidak dalam kegawat daruratan, berarti kan kita dahulukan yang berwarna merah dulu kan triasenya ya dok ya. Iya betul. Ya mungkin di sini juga unsur komunikasi juga ya. Jadi berorientasi pelayanan juga kan kita harus komunikasi dengan baik. Kalau misalkan itu kan mungkin orang awam tidak mengerti, kok saya datang duluan, kenapa pasien yang habis misalkan ada pasien datang cuman gara-gara sakit perut biasa gitu ya, diare misalkan kayak gitu, tapi yang ringan. Sedangkan ada pasien yang datang kecelakaan dan kecelakaannya itu fraktur terbuka. Nah, kan otomatis kita harus mendahulukan yang tadi kecelakaan itu, dan kita sampaikan juga ke pasien yang datang duluan itu bahwa ini lebih gawat, sehingga tidak ada miskomunikasi, sehingga kita tidak diskriminatif gitu dalam pelayanan juga. Kayak gitu. Jadi ini ya dok, nyambung-nyambung antara nilai dasar kolaboratif, yang nyambung sama yang akuntabel, sama yang lain juga, saling melengkapi. Sebenarnya memang 7 nilai itu memang bisa kita terapkan ke keseharian kita ya. Dan mungkin harapannya untuk kita sebagai CASN ini bisa selalu memegang teguh core value ini, sehingga kita bisa berperan sebagai fungsi ASN kan sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa itu bisa kita jalankan dengan baik. Mungkin kita sudahi saja ya diskusinya. Sepertinya Dokter Rena ini ya tidak terpental dari Zoom, nggak bisa join lagi karena mati lampu konslet listrik ya. Jadi kita sudahi saja ya diskusi kita hari ini. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.